Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 23 dengan proyek kami yang bernama Itinggo. Nah, di sini pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai progres yang sudah kita laksanakan pada minggu ketiga. Oke, di sini sudah muncul tampilan Trello. Di sini teman-teman bisa lihat untuk saat ini yang sedang kita lakukan itu melanjutkan proses sebelumnya, yaitu mengenai list fitur, rancangan database, dan rancangan wireframe interface. Lalu di sini ada plan untuk to do this week, yaitu ada membuat PPT pemaparan proyek, ada menentukan hosting, lalu list fitur, rancangan database, dan rancangan wireframe interface. Nah, untuk kendala yang kita hadapi saat ini, yaitu diantaranya jarak rasional ketika pengguna berada di kafe dan jarak antara kafe ketika pengguna meninggalkan kafe. Selain itu, ada kendala mengenai dokumen. Nah, di sini yang sudah kita lakukan, yang sudah selesai begitu. Di sini ada fixing list fitur, ada rancangan database, dan rancangan wireframe interface. Oke, di sini saya sudah membuat mengenai rekapannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya adanya perubahan mengenai fitur. Sebelumnya di sini ada fitur fungsional, yaitu seperti pertama nih, ada sistem dapat melakukan input dan output jumlah kursi yang masih tersedia pada kafe. Lalu, sistem dapat mengetahui posisi kursi yang dipakai pengguna. Sistem menyediakan fitur agar pengguna dapat melihat apakah restoran tersebut sedang ramai atau tidak. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu ada pertama, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem terjaga keamanannya. Kedua, sistem harus dapat menampilkan restoran dengan ketentuan jarak tertentu atau pilihan kafe yang tersedia sesuai dengan titik pengguna. Lalu yang terakhir, sistem menggunakan deteksi lokasi terakhir user dengan cukup akurat untuk memastikan kursi kosong atau tidak. Nah, yang di bawah ini adalah fitur yang sudah kita fixkan. Di antaranya, untuk fitur fungsional sendiri ya, itu ada sistem dapat melakukan input dan output jumlah kursi atau seats yang masih tersedia pada kafe. Selanjutnya, sistem dapat mengetahui posisi kursi yang sudah terisi oleh pengunjung lain. Lalu, sistem dapat menyediakan fitur agar pengguna dapat melihat apakah restoran tersebut sedang ramai atau tidak. Dan yang terakhir, sistem dapat reservasi kursi yang tersedia di kafe melalui aplikasi. Nah, perbedaan dari fitur fungsionalnya tersendiri ya teman-teman, dari yang sebelumnya itu tadi, di sini ada penambahan fitur mengenai reservasi kursi. Nah, saya lanjutkan ke fitur non-fungsionalnya. Di sini ada pertama ya, sistem dapat menampilkan jarak berbagai macam kafe dari titik lokasi user. Lalu sistem dapat menampilkan fasilitas apa saja yang tersedia pada kafe, seperti colokan listrik, wifi, dan lain-lain. Lalu sistem dapat menampilkan menu dan harga. Sistem dapat menampilkan ulasan atau penilaian dari pengunjung. Sistem dapat menampilkan waktu buka dan tutup dari kafe tersebut. Sistem dapat menampilkan informasi hiburan, musik atau event yang akan diselenggarakan pada kafe. Dan yang terakhir, sistem dapat melakukan reservasi kursi. Nah, di sini untuk rancangan database dan wireframe interface mungkin dapat disampaikan oleh rekan kami. Nah, mungkin di sini yang pertama ada dari wireframe interface-nya dulu. Nah, di sini kami sudah membuat homepage-nya. Terus di dalam homepage-nya ini ada 3 menu di dalam halamannya dan 3 menu di bawah. Nah, yang pertama dari 3 menu halamannya di homepage dulu. Yang di menu sebelah kiri ini rencana akan menjadi untuk sistem booking seat. Jadi dalam menu booking seat ini
dalam menu booking seat ini tuh ada informasi mengenai pencarian kafe mana yang mau dicari dan informasi singkat tentang fasilitas kafe atau penjelasan tentang kafe ramai atau tidak. Nah, selanjutnya yang menu di tengah ini adalah menu cafe information. Jadi kayak informasi lengkapnya tentang kafe tersebut, kayak fasilitas atau ada menu hiburan atau tidak dan lain-lain lah gitu. Dan ini ada pencariannya juga atau di lokasi terdekat. Nanti untuk kedepannya mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, untuk terakhir yang di halaman utama ini, yang di sebelah kanan itu kayak ada history menu. Jadi di sini tuh history dari bookingnya. Misal kita udah pernah book aktif di kafe A. Nah, nanti akan masuk di sini satu-satu. Jadi kayak bakal banyak gitu nantinya. Misal sering melakukan booking melalui aplikasi. Nah, selanjutnya adalah menu yang bawah, menu yang fix. Jadi menu ini bawah ini yang paling kiri adalah menu beranda, yaitu menu homepage-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya menu yang tengah ini adalah menu untuk menampilkan booking yang lagi aktif. Jadi kayak misal di sini ada menu booking aktif, di sini penjelasan singkat awalnya dan penjelasan untuk kayak waktu dia bookingnya atau dan lain-lainnya, kayak fasilitas apa yang akan ada dan lain-lain dalam cafe yang telah di booking. Nah, selanjutnya adalah yang menu paling kanan ini adalah menu profile. Nah, menu profile ini rangkap dengan menu setting. Jadi untuk mengubah profile rencananya akan menggunakan menu titik 3 ini yang paling atas kanan. Lalu di sini adalah informasi nama atau informasi email atau nomor telepon. Lalu di bawahnya adalah setting dan yang paling bawah kemungkinan untuk logout. Nah, mungkin untuk wireframe interface itu aja. Oke. Sekarang kita beralih pada ERB. Ada sedikit miskomunikasi mengenai fixing fitur rasional dan fungsional, sehingga ini nanti akan saya presentasikan pada hari Jumat besok ya, ketika di kelas. Untuk sekarang saya hanya bisa menyebutkan fixing dari sebelumnya. Saya menambahkan tipe data pada setiap kolom di dalam tabel ini. Seperti pada tabel cafe, saya menambahkan primary key pada ID, kemudian tipe data varchar dengan 100 karakter, kemudian name varchar 50 karakter, owner varchar 50 karakter, lokasi varchar 30 karakter, yang ini nanti akan berisi lokasi GPS berupa format latitude dan longitude. Karena untuk penggunaan GPS sendiri mungkin akan sedikit ambigu nanti. Kemudian selanjutnya adalah integer yang merupakan total seat, kemudian open date dengan format format jam date. Kemudian pada tabel cair primary key ada pada ID, yaitu yang incremental yang akan bertambah satu setiap inputan kolom. Kemudian adalah issues menggunakan enum antara yes or not. Kemudian cafe ID ini merupakan foreign key dari cafe, tabel cafe dengan kolom ID. Dan selanjutnya adalah user ID merupakan foreign key dari primary key user ID, yang masing-masing tipe datanya sama, varchar 100, varchar 100. Kemudian terakhir pada tabel user itu primary key adalah ID dengan tipe data varchar 100, name varchar 50, lokasi varchar 30, yang bikin sama. Kemudian ada tambahan phone number yang digunakan untuk registrasi varchar 20. Kemudian on-sheet merupakan enum antara yes or not, dan kemudian user kategori enum lagi antara karyawan atau user. Sedikit penjelasan dari bagian database fixing untuk minggu ini ya, yang kemudian untuk database tambahan mengenai list mengenai fitur non fungsional akan saya bawakan saat presentasi hari Jumat besok. Terima kasih. Akan dilanjut
Mbak Esti. Oke, mungkin itu tadi penjelasan dari kami mengenai progres dari aplikasi Tinko. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.